Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari review sebuah jurnal dengan judul Pemanfaatan Etnomedicine dari Pamili Jingiberase pada Masyarakat Etnis Lampung Pesisir, Kabupaten Tanggamus, Kecamatan Semaka, Provinsi Lampung. Jurnal ini ditulis oleh Suharno Jen dan kawan-kawan. Sebelum masuk ke pembahasan, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kelompok 2 etnobotani ini beranggotakan Linda Hardianti, Ratih Purwasih, Rosna Permata Pauji, Nenden Rahayu Putri, dan Arpani Sopwatunisa. Sebelumnya, mari kita ulas kembali abstrak dari jurnal ini. Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terbesar dengan keanekaragaman tumbuhan yang tinggi. Selain keanekaragaman tumbuhan, Indonesia juga kaya dengan keanekaragaman etnis dan budaya. Berbagai etnis memanfaatkan tumbuhan sebagai etnomedicine dengan keunikan ramuan dan cara penyajiannya masing-masing atau dengan kata lain kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi tumbuhan obat dari famili Zingiberaceae. Bagian yang digunakan dan cara meramu tumbuhan obat oleh masyarakat etnis Lampung Pesisir Tanggamus Provinsi Lampung. Metode pemilihan informan yang digunakan dalam observasi ini adalah metode purpose sampling dan snowball sampling. Dalam hal ini menggunakan informan atau orang yang dianggap paling tahu tentang tumbuhan dan orang yang dituakan atau dengan nama lain ulun tuha atau natuha. Penentuan lokasi sampling berdasarkan etnis Lampung Pesisir yang banyak berdomisili di 3 desa kecamatan Semaka yaitu Desa Bangunrejo, Desa Sukaraja, dan Desa Kanoman. Hasil penelitian terdapat 13 spesies tumbuhan. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai bahan ramuan obat berupa rimpang atau akar dan buah. Lokasi ditemukannya tumbuhan tersebar di pekarangan, ladang atau kebun, dan perbatasan hutan. Cara penggunaan tanaman obat dapat diminum atau dimakan sebagai pemakaian dalam, diusap, diparem, dan dikompres sebagai pemakaian luar. Tumbuhan tersebut dimanfaatkan sebagai bahan pangan atau bumbu dapur, obat-obatan, dan sarana ritual. Kajian botani menunjukkan famili Zingiberaceae lebih dominan dengan habitus herba. Kajian etnomedicine menunjukkan bahwa famili ini lebih cenderung digunakan dalam menambah nafsu makan, stamina, serta melahirkan. Kajian etnoekonomi memperlihatkan bahwa beberapa spesies telah memiliki nilai ekonomi, dan ada juga yang tidak memiliki nilai ekonomi karena belum diperdagangkan. Dan yang terakhir ada kajian etnoantropologi, menunjukkan bahwa beberapa spesies dari famili ini dipercaya dapat mengusir makhluk halus dan energi negatif. Lanjut ke pendahuluan. Indonesia merupakan salah satu negara dengan hutan tropis terbesar dengan keanekaragaman tumbuhan yang tinggi. Selain keanekaragaman tumbuhan, Indonesia juga kaya dengan keanekaragaman etnis dan budaya. Pengetahuan tentang tumbuhan obat merupakan warisan dari nenek moyang yang sangat penting dalam kekayaan warisan, dan juga untuk keberlangsungan konservasi sumber daya alam hayati. Pemanfaatan tumbuhan obat juga bermanfaat untuk kegiatan riset farmasi. Ini merupakan ulasan dari Evizal 2013. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi tumbuhan obat dan bagian yang digunakan untuk ramuan dan menginventarisasi tumbuhan obat dari famili Zingiberaceae oleh masyarakat etnis Lampung Pesisir Tanggamus Provinsi Lampung. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode snowball sampling. Metode pemilihan informal yang digunakan dalam observasi ini
adalah metode purposive sampling dan snowball sampling, menurut Hudan 2015. Dalam hal ini, orang yang dianggap paling tua tentang tumbuhan dan orang yang dituakan atau lebih sering dengan sebutan ulun tuha dan natuha, yaitu dukun pijat. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara secara mendalam terhadap informan mengenai nama lokal tumbuhan, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan, serta cara meramunya. Observasi lapangan dilakukan dengan mengidentifikasi tumbuhan, habitat, dokumentasi foto, dan pengambilan sampel spesimen. Spesimen tanaman obat diambil untuk deskripsi morfologinya. Deskripsi morfologi dilakukan dengan mencatat bagian penting morfologi tumbuhan seperti perawakan, akar, daun, batang, dan bunga. 3. Hasil dan pembahasan. A. Keanekaragaman jenis tumbuhan obat. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 13 spesies tumbuhan yang digunakan masyarakat etnis Lampung, pesisir Tanggamus, Provinsi Lampung. Beberapa di antaranya sudah mulai dibudidayakan, meskipun pada umumnya belum memiliki nilai ekonomi. Namun, dalam pemanfaatannya secara keseluruhan merupakan bahan dasar dalam pengobatan tradisional dan media dalam suatu ritual. Hasil yang diperoleh memiliki jumlah spesies yang lebih banyak jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan Setyowati dan Wardah pada tahun 2007 yang menemukan 6 spesies dari famili Zingiberraceae yang dimanfaatkan masyarakat suku Talang Mamak di sekitar kawasan Bukit 30 Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Hal ini berhubungan dengan kondisi ekologi suatu kawasan, ketersediaan bahan baku obat, dan tingkat kepercayaan masyarakat suatu etnik dalam memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan dasar obat-obatan. B. Bagian tumbuhan yang digunakan. Bagian tumbuhan yang digunakan sebagai simplicia obat berupa akar atau rimpang. Ada 13 spesies yang digunakan, dan berupa bunga 1 spesies. C. Lokasi diperolehnya tumbuhan obat. Tumbuhan obat tersebut diperoleh di lokasi pekarangan rumah, ladang, atau kebun, perbatasan hutan. Paling banyak yang ada di lokasi pekarangan rumah, lalu ke ladang, perbatasan hutan. D. Cara pemakaian ramuan digunakan dengan cara diminum atau dimakan, dan penggunaan bagian luar dengan cara diparem, diusap, dikompres. Kebanyakan dengan cara diminum atau dimakan. Kajian botani meliputi kajian terhadap morfologi suatu spesies tumbuhan yang diamati berupa batang, daun, akar, bunga, dan biji. Kajian botani tumbuhan yang ditemukan di lokasi penelitian. Tumbuhan obat yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada jahe atau Zingiber officinale. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati yaitu untuk menghangatkan badan, stamina, batuk atau pilek, masuk angin, badan kurang sehat, campuran ramuan pasca melahirkan. Cara pemakaiannya yaitu diperas, direbus, kemudian diminum. Yang kedua ada lempuyang atau Zingiber aromaticum. Bagian yang digunakan yaitu rimpang. Penyakit yang diobati yaitu untuk rematik atau badan pegal-pegal. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Yang ketiga ada bengle atau Zingiber casumunar. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati
untuk menurunkan demam anak, mengusir energi negatif, campuran obat pasca melahirkan. Cara pemakaiannya diparem atau diusap. Yang keempat ada Laos atau Alvinia galanga. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati yaitu untuk panu, kadas, kurap. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Yang kelima ada kunyit atau curcuma domestica. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati yaitu untuk nyeri waktu haid. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Yang keenam ada temu ireng atau curcuma aeruginosa. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati untuk menambah nafsu makan dan anti kecacingan. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Yang ketujuh ada temu giring atau curcuma heineana. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati untuk menambah nafsu makan dan anti kecacingan. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Yang kedelapan ada kunir putih atau curcuma manga. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati untuk menambah nafsu makan. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Yang kesembilan ada temulawak atau curcuma canthorrhiza. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati untuk penambah nafsu makan, obat sakit kepala, perawatan pasca melahirkan. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Yang ke-10 ada kencur atau Kaempferia galanga. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati untuk batuk pilek, diare, menghilangkan darah kotor pasca melahirkan. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Yang ke-11 ada kecombrang atau Etlingera elatior. Bagian yang digunakannya yaitu bunga. Penyakit yang diobati untuk menambah nafsu makan, penguat cita rasa makanan, mengurangi bau amis pada ikan. Cara pemakaiannya diperas, direbus, kemudian diminum. Yang ke-12 yaitu temu kunci atau Kaempferia rotunda. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati untuk obat rematik, alergi, penambah darah, dan penambah nafsu makan. Cara pemakaiannya direbus, kemudian diminum. Yang ke-13 ada kapulaga atau Amomum compactum. Bagian yang digunakannya yaitu rimpang. Penyakit yang diobati untuk masuk angin, badan kurang sehat, gejala demam, campuran ramuan pasca melahirkan. Cara penggunaannya direbus, kemudian diminum. Yang selanjutnya ada kajian etnomedisin, yaitu kajian tentang penggunaan tumbuhan obat oleh masyarakat lokal terkait bagian yang digunakan, dosis atau takaran penggunaan, cara pengolahan, dan cara penyajiannya sebagai bahan dasar obat tradisional. Yang selanjutnya ada kajian entoantropologi. Kajian antropologi merupakan pemanfaatan tumbuhan dalam kehidupan masyarakat lokal terkait dengan prosesi adat atau ritual yang secara turun-temurun berkaitan dengan hal-hal berorientasi spiritual mistik. Beberapa spesies dari famili Zingiberaceae memiliki manfaat yang hubungan dengan ritual yang dilakukan oleh masyarakat lokal Lampung pesisir, yaitu Zingiber casumunar atau bengle. Yang selanjutnya kajian etnoekonomi. Kajian etnoekonomi merupakan kajian yang secara ekonomi famili Zingiberaceae sedikit atau banyak telah diperjualbelikan di pasaran. Dari review jurnal yang telah kami sampaikan, di sini kami dapat kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian, terdapat 13 jenis tumbuhan famili Zingiberaceae. Zingiberaceae merupakan salah satu famili yang dimanfaatkan oleh masyarakat etnis Lampung, pesisir Tanggamus, Provinsi Lampung sebagai bahan pangan atau bumbu masakan, obat-obatan, juga bahan ritual. Kajian botani menunjukkan famili ini lebih dominan berperawakan herba dengan batang semu serta dapat dibedakan antar spesies melalui warna rimpang dan juga organ bunga.
Kajian etnomedicine menunjukkan bahwa pemilih ini lebih cenderung digunakan dalam menambah nafsu makan dan stamina. Kajian etnoekonomi memperlihatkan bahwa beberapa spesies telah memiliki nilai ekonomi dan ada juga yang tidak memiliki nilai ekonomi karena belum diperdagangkan. Kajian etnoantropologi menunjukkan bahwa beberapa spesies dari pemilih ini dipercaya dapat mengusir makhluk halus dan energi negatif. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.